Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widaningrum dengan NIM 1942.165. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembuatan akuntansi perusahaan dagang dengan sistem periodik yang sudah saya buat kemarin. Nah, kemarin ini saya buat terakhir di jurnal penyesuaian. Lalu kita langsung saja masuk ke pembuatan neraca lajur. Untuk pembuatan neraca lajur ini kita copy saja dari sheet account, move or copy, kemudian move to end, create a copy, oke. Lalu ini kita ganti namanya dengan neraca lajur. Setelah itu ini headernya kita ganti semua, kita ganti judulnya perusahaan Philodendron. Kemudian ini kita ganti menjadi neraca lajur. Kemudian Januari 2020 ini kita hapus saja ya teman-teman. Ini kita delete, ini kita insert, ini insert lagi. Oke, ini kita beli tulisan dalam jutaan rupiah. Ini kita rapikan. Untuk saldo ini kita hapus saja ya, delete. Nah, lalu di sini kita beri neraca saldo. Bawahnya ada debit. Maaf. Ini kita insert saja, kita kasih jarak. Nah, seperti ini. Maka di sini ada debit, sampingnya kredit. Kemudian di sini ada penyesuaian, bawahnya debit, lalu kredit, di atasnya ada neraca saldo setelah penyesuaian atau biasa disingkat dengan NSST ya teman-teman. Lalu ini sampingnya kredit, kemudian ada rugi laba, lalu bawahnya debit, sampingnya kredit, lalu yang terakhir ada neraca. Sama ya, ada debit dan kredit. Oke, lalu ini kita rapikan saja marginnya. Ini kita buat margin semuanya agar terlihat rapi. Ini juga untuk nomor akun dan nama akunnya. Ini kita buat di tengah. Nah, seperti ini. Lalu ini kita all border saja semuanya. Oke, ini kita buat bold. Nah, seperti ini. Kemudian untuk angka-angka dari untuk hasil neraca saldo ini kita copy ya dari saldo yang ada di neraca saldo. Ini kita copy semua. Kita copy. Lalu kita paste dengan paste spesial, paste link. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita buat semua menjadi accounting. Nah, seperti ini. Lalu coba kita jumlahkan ya semua, kita sum apakah hasilnya balance antara debit dan kreditnya. Maka kita coba sampai atas. Oke, kita enter. Lalu kita geser saja langsung ke samping. Nah, ini hasilnya sudah balance ya, antara debit dan kredit, yaitu 13.460.500.000 rupiah. Sama seperti yang ada di neraca saldo ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke penyesuaian. Untuk penyesuaian ini kita cek di jurnal penyesuaian, lalu ini kita kita blok nama akunnya, kita define name ya seperti sebelumnya yang kita define name di akun. Lalu klik formula, define name. Kita namai dengan
akun underscore penyesuaian. Lalu oke. Nah, lalu kemudian untuk debitnya juga sama. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Ini kita define name. Kita namai dengan debit penyesuaian. Oke. Lalu kreditnya juga kita lakukan hal yang sama ya, kita namai juga. Kita define name, kita namai dengan kredit penyesuaian. Oke. Kemudian setelah itu kita kembali ke neraca lajur. Lalu kita gunakan rumus, yaitu sama dengan sum if kita klik akun penyesuaian, kan tadi kan kita sudah namai ya dengan akun penyesuaian, lalu titik koma, ini kas, lalu titik koma debit, karena ini kan penyesuaian yang di debit ya, ini debit penyesuaian, maka tutup kurung, enter. Nah seperti ini, lalu ini kita tarik saja langsung ke bawah. Oke. Nah seperti ini. Untuk kredit hampir sama, rumusnya sama dengan sum if. Kemudian akun penyesuaian. Lalu kita klik kasnya. Kemudian kredit, karena ini kredit ya teman-teman, kredit penyesuaian. Lalu ini langsung saja kita tarik sampai bawah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita coba hasilnya. Ini hasilnya balance ya, 5.026.500.000 rupiah. Coba kita cek apakah sama yang dari jurnal penyesuaian. Oke, sama ya teman-teman. Lalu kita langsung saja masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini kita juga menggunakan rumus ya. Rumusnya yaitu, rumus formulanya sama dengan if, kemudian if, ini kita klik if yang ini ya, kemudian buka kurung lagi, debit yang dari neraca saldo kita klik, kemudian ditambah dengan debit penyesuaian, lalu tutup kurung, lebih besar, apakah lebih besar, buka kurung, dari kredit neraca saldo ditambah dengan kredit penyesuaian, tutup kurung, titik koma, kemudian buka kurung lagi, debit neraca saldo ditambah dengan debit penyesuaian, kemudian dikurangi dengan kredit neraca saldo, kemudian dikurangi dengan kredit penyesuaian, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung lagi. Kita enter. Lalu ini hasilnya dapat segini ya, 654.700.000 rupiah. Lalu ini kita langsung saja tarik ke bawah. Oke. Lalu untuk kredit juga hampir sama, yaitu sama dengan if. Kemudian kita klik ke kredit neraca saldo ditambah dengan kredit penyesuaian, kemudian tutup kurung, apakah lebih besar, buka kurung, debit neraca saldo ditambah dengan debit penyesuaian, tutup kurung, titik koma, buka kurung lagi, kredit neraca saldo ditambah dengan kredit penyesuaian, kemudian dikurangi dengan debit neraca saldo, kemudian dikurangi dengan debit penyesuaian, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung lagi, kita enter. Ini hasilnya 0 ya. Lalu kita tarik ke bawah.
Nah, seperti ini. Kita lihat apakah sudah balance. 13.162.500.000 rupiah ya teman-teman, ini sudah balance. Insya Allah jika sudah balance itu kemungkinan benar ya insya Allah. Kemudian untuk rugi laba ini kita juga menggunakan rumus ya, karena untuk rugi laba ini yang masuk kan hanya ini ya, hanya satu penjualan, potongan penjualan seperti itu. Lalu maka kita gunakan rumus, yaitu sama dengan if, kemudian buka kurung, left, kemudian buka kurung lagi, klik ini ya nomor akunnya, nomor akun kas kita klik, kemudian titik koma 1, tutup kurung, lebih besar atau sama dengan, 4, kemudian titik koma, debit debit lagi satu setelah penyesuaian, kemudian titik koma 0, tutup kurung, kita enter. Oke, lalu ini langsung saja kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian untuk kredit ini kita copy saja dari debit ya formulanya. Dari debit formula ini, dari rumusnya yang ada di debit kita copy, untuk kredit kita copy, lalu di sini kita paste formula ini ya teman-teman. Kemudian kita cek, untuk ini kita ganti, ini H8 benar, ini kita ganti ya menjadi A8. Oke, seperti ini kita enter. Kemudian ini kita tarik saja, tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Oke. Nah. Oh, ini untungnya lumayan besar ya untuk labanya. Oke, untuk neraca saldo lanjut kita gunakan juga rumusnya. Untuk rumus neraca saldo ini yaitu sama dengan if kemudian left, buka kurung, lalu nomor akun kasnya kita klik ya. Ini nomor akun berarti A8, kita klik, kemudian titik koma 1, tutup kurung, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, maaf, lalu 3, kemudian titik koma, lalu ini kita klik di yang untuk G8 nya ya, kalau di saya G8, kemudian titik koma 0, tutup kurung, kita enter. Oh maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Oh ya, ini ada kesalahan, maaf, ini harusnya titik koma. Nah seperti ini, titik koma G8 lalu titik koma 0, tutup kurung. Ini oke, seperti ini kita enter saja. Nah oke, nah lalu ini langsung saja kita tarik ke bawah ya, kita tarik ke bawah seperti ini. Jadi untuk neraca ini yang hanya masuk ke neraca ini yaitu adalah kas sampai dengan prive. Jadi kalau untuk beban pendapatan itu semua masuk ke rugi laba gitu teman-teman. Lalu ini kita untuk kreditnya kita copy paste dari debit, kita copy, lalu ini kita paste formula, lalu ini
kita ganti ya. Oh, ini sudah benar. Oh, ini kita ganti menjadi kas. Kita ganti jadi A8. Oke. Coba ini kita tarik ke bawah. Kita tarik sampai bawah, lalu nah seperti ini kurang lebihnya. Nah, lalu kita cek ya apakah lalu ini kita cari apakah ini perusahaannya mendapatkan laba atau rugi ya. Lalu kita cek di sini ya dengan rumus. Untuk rumusnya ini yaitu di sini kita cek sama dengan if, kemudian buka kurung, ya sudah. Habis itu ini debitnya rugi laba apakah lebih kecil daripada kreditnya rugi laba, kemudian titik koma, tanda petik, laba, tanda petik lagi. Di sini ada titik koma ya teman-teman. Kemudian titik koma, rugi. Apakah lebih pada ini? Oke, lalu kita coba enter. Nah, maka perusahaan mendapatkan laba. Perusahaan ini mendapatkan laba sebesar berapa? Nah, untuk mengeceknya ini yaitu berarti di sini sama dengan yaitu kreditnya ini, kreditnya rugi laba ya, dikurangi dengan debitnya rugi laba, sama dengan 522.200.000 rupiah. Lalu untuk yang neracanya, labanya ini sebesar berapa? Apakah sama untuk labanya? Maka sama dengan debitnya neraca dikurangi dengan kreditnya neraca. Lalu kita enter. Nah, untuk labanya berarti ini sama ya, perusahaan mendapatkan laba sebesar 552.200.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Lalu ini kita tulis saja di sini total. Kita rapikan di sini total, lalu kita ini langsung margin saja. Kemudian ini kita rapikan ya teman-teman agar terlihat rapi. Kita jadiin semua, kita buat semua menjadi margin. Kita jadikan mereka margin. Kita marginkan mereka semua. Kemudian ini juga ini margin. Lalu ini kita bold saja. Kita perbesar ya. Nah, ini kita bold saja semuanya. Kita buat. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan neraca lajur dari saya. Oke, sekian mengenai penjelasan neraca lajur dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin.